Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi menulis teks berita untuk kelas 8 semester 1. Pada KD 4.1 yaitu menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan mencatat semua informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat pada kelengkapan berita. Kelengkapan berita itu berupa adik Simba. Singkatan adik Simba itu berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adapun langkah-langkah menyampaikan berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu memilih peristiwa yang terkini. Kemudian yang kedua, menulis unsur yang diberitakan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, membuat kerangka. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks berita yang utuh. Langkah yang pertama dalam menulis teks berita adalah memilih peristiwa terkini. Kamu bisa memilih peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia atau bisa juga di lingkungan sekitar kamu. Misalnya saja COVID-19, bisa juga kecelakaan, kemudian gempa bumi atau vaksinasi massal, juga perayaan 17 Agustus, dan juga bisa juga tanah longsor. Untuk langkah selanjutnya yaitu menulis unsur yang diberitakan berupa unsur adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh, kamu bisa membuat peta konsep seperti ini. Contoh, kamu bisa membuat atau memilih topik vaksinasi massal, kemudian kamu pilih teras berita atau lead berita, kemudian tubuh berita, dan juga ekor berita. Kamu tentukan satu persatu. Kemudian pada teras berita, kamu bisa memilih peristiwa apa yang terjadi, kamu bisa mengisinya dengan peristiwa apa, kemudian bisa juga di mana peristiwa tersebut terjadi, kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi, dan juga siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada tubuh berita, kamu bisa mengisinya dengan informasi mengapa peristiwa tersebut terjadi dan juga bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Atau yang ketiga, yaitu ekor berita. Ekor berita ini berupa pelengkap berita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Kamu bisa menemukan informasi yang mendukung berdasarkan bagian yang akan diberitakan. Temukan juga narasumber yang dapat dipercaya untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan agar data yang diterima berupa fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karena teks berita bersifat faktual, yaitu benar-benar terjadi. Itu yang keempat, yaitu membuat kerangka berita. Masih sama dengan langkah yang tadi, yang kedua, kamu bisa membuat peta konsep. Kemudian pada teras berita seperti ini, untuk pertanyaan apa bisa kamu isi, misalnya kegiatan vaksinasi massal pelajar SMP Negeri 1 Jambu. Kemudian untuk pertanyaan di mana, kamu bisa mengisinya dengan dilaksanakan di Puskesmas Jambu. Kemudian yang ketiga, kapan peristiwa tersebut terjadi, kamu bisa menjawab dengan jawaban terjadi pada tanggal 6 sampai 9 September 2021. Untuk yang selanjutnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, kamu bisa mengisinya dengan jawaban seluruh siswa kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 1 Jambu didampingi oleh guru dan juga petugas puskesmas. Kemudian tubuh berita untuk pertanyaan mengapa peristiwa tersebut terjadi, kamu bisa mengisinya dengan karena adanya kuota vaksinasi pelajar dan juga untuk mempercepat pemulihan pasca COVID-19 di wilayah Kecamatan Jambu. Kemudian bagaimana, untuk pertanyaan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, kamu bisa mengisinya dengan langkah-langkah yang
ada pada berita tersebut. Yaitu kegiatan dilaksanakan setelah siswa mendapat kartu kendali dari sekolah, kemudian sesuai jadwal ke puskesmas untuk divaksin. Untuk ekor berita, yaitu berupa pelengkap berita tersebut, kamu bisa mengisinya dengan informasi. Semoga dengan adanya ini harapan ya, semoga dengan adanya vaksinasi massal pelajar ini, pandemi akan segera berakhir dan siswa bisa sekolah dengan normal kembali. Langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks berita. Kamu bisa melihat pada layar, kemudian jangan lupa kamu beri judul yang menarik agar para pembaca bisa tertarik dengan berita yang sudah kamu tulis seperti ini. Nah, langkah yang paling terakhir, baca kembali tulisan yang sudah menjadi berita dan perhatikan tata tulis serta kaidah kebahasaan yang ada pada teks tersebut. Atau kamu bisa menyunting menjadi karangan yang baik dan benar. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.